Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 23, ayat 22 hingga ayat 24. Amsal 23, ayat 22 hingga ayat 24. Demikian saya akan baca bagi adik-adik semua, perhatikan dengan baik. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak dengan satu lagu, mungkin sudah sering dinyanyikan oleh adik-adik di sekolah minggu dimanapun Anda berada saat hari ini, yaitu lagu Hai Anak-anak Taatilah. Hai anak-anak Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Selanjutnya juga dalam hukum Tuhan, dalam titah, kita sering mengucapkan dalam titah kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Coba semua anak-anak sekolah minggu sama-sama kita mengucapkan titah yang kelima. 2, 3, ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagus. Ya. Nah, pertanyaan Amang. Kenapa begitu penting untuk menghormati orang tua? Lalu kenapa dalam firman Tuhan itu begitu sangat banyak disampaikan untuk menghormati orang tua? Terlebih dalam kitab Amsal adik-adik, Raja Salomo dalam kebijaksanaannya sangat sering sekali mengingatkan kita untuk menghormati orang tua kita. Menghormati bapak mama kita. Menghormati papa mama atau orang yang lebih tua daripada kita. Kenapa? Nah, dalam firman Tuhan ini kita mendengarkan dari Amsal ini diajarkan oleh Tuhan melalui Amsal Raja Salomo ini untuk menghormati orang tua kita. Apa itu menghormati? Menghormati itu artinya adalah menunjukkan rasa hormat, menaati, dan berterima kasih atas hal-hal yang dilakukan. Itu namanya menghormati. Jadi kalau ada orang yang lebih tua kepada kita, kita memanggilkan dengan tutur yang lebih baik. Horas opung, nantulang, namboru, shalom Bapak, Ibu, selamat pagi. Itu menghormati. Atau berterima kasih atas pertolongannya, terima kasih atas bantuannya, terima kasih saya sudah dibantu, karena tadi saya tidak bisa sebenarnya, tapi saya dibantu, terima kasih. Itu bagian dari menghormati. Mengapa kita harus menghormati orang tua, adik-adik? Kenapa? Kenapa perlu dihormati orang tua? Ya, karena firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Harus menghormati orang tua. Dan satu dari 10 titah yang disampaikan kepada kita, titah kelima itu, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang tuamu. Sebab, kenapa? Karena kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas orang tua yang menjaga dan merawat kita, memelihara kita dengan baik. Jadi bentuk dari rasa terima kasih kita sudah dijaga, kita sudah dipelihara, kita sudah dirawat dengan baik, maka kita menghormati mereka. Orang yang sudah berkorban, berjuang dengan kita, berjuang
terhadap kita, berjuang melakukan yang terbaik kepada kita, mencari yang perlu bagi kita, ya pantas dong untuk kita hormati. Ya haruslah kita hargai. Ya enggak? Masa ada anak-anak yang sudah dijaga, dirawat, disepelekan mamanya, dilawan, apa kau mak? Gitu. Ya itu enggak bagus, itu sikap yang tidak benar. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Firman Tuhan juga berkata demikian, harus demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Tidak boleh di luar daripada itu. Nah, mulai dari kita, mulai dari adik-adik di kandungan, sudah dijaga. Nih, mulai dari di kandungan nih, kalau yang perempuan 8 bulan, laki-laki 9 bulan, sejak dari kandungan mama kita sudah dijaga, sudah dirawat. Tidak sampai cuma di kandungan aja, setelah lahir, kita dirawat, dijaga, dimandikan, dikasih makan, ditidurkan, dikasih minum susu, ya enggak sih? Dikasih apa lagi? Pakaiannya, diajari duduk, diajari tengkurap, diajari berdiri, diajari lari-lari, diajari berbicara, diajari ngomong, semua dirawat, dijaga. Ya kan? Setelah itu, setelah besar, dapat usia 5 tahun, 6 tahun, disuruh sekolah, dibuat ke TK, dibuat ke SD, habis SD dibuat ke SMP, disuruh ke gereja, supaya tidak hanya pintar pengetahuannya, tetapi juga punya pengenalan akan Tuhan. Semua dibuat oleh orang tua. Maka pantas nggak kita untuk menghargai orang tua? Layak nggak kita untuk menghargai orang tua? Ya harus dong, ya wajib dong. Nggak boleh nggak. Kalau bahasa Batak dikatakan, ikon pasangaponmu, engkau harus menghormati, harus wajib menghormati orang tua. Nggak boleh nggak. Menghormati orang tua, maka pantaslah kita untuk menghormati orang tua kita itu. Sebab menghormati orang tua adalah tindakan yang sangat penting bagi Tuhan, dan salah satu perintah Tuhan tadi sudah Amang bilang dalam titah yang kelima dan terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Jadi kita diberi orang tua supaya kita dibantu untuk mengenalkan kepada firman Tuhan. Karena kan kalau kita masih kecil tuh, masih bayi, nah anak-anak nih, usia 0, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan kita belum bisa apa-apa. Yang ada kita masih dirawat, dijaga sama papa mama. Dikasih makannya juga mesti disuapin. Ya kan? Dikasih minumnya juga mesti begitu. Di ke kamar mandi juga mesti dibawain. Pipisnya kadang masih di celana, ngompol begitu ya. Ya kan harus dirawat kan? Ya harus dirawat. Nah, oleh karena itu dibantu. Jadi orang tua kita membantu kita, mengenalkan kita kepada Tuhan, maka kita harus menghormati dia. Menghormati orang tua kita itu. Lalu orang tua yang mengajari kita, di samping guru-guru sekolah minggu, amang pendeta juga mengajari di gereja, orang tua juga yang mengajari di rumah. Nak, sebelum makan lipat tangan ya, berdoa ya. Apa doanya? Met auwon ban iyas rohakon sasadaho Yesus dongaku tok tong. Amin gitu. Ya kan? Baru berdoa lah, ya Tuhan Yesus, berkati makananku ini menjadi kesehatan, kekuatan, menjadi sukacita supaya aku bertumbuh menjadi besar, bertumbuh dalam fisikku, begitu juga dengan percaya kepada Tuhan. Begitu dia. Jadi diajari oleh papa dan mama. Supaya apa? Supaya anaknya bertumbuh dengan baik. Jadi orang tua kita itu membantu kita supaya bisa bertumbuh dalam fisik kita. Dari 0, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai kemudian kita di usia yang sekarang. Ditolong oleh papa dan mama. Dibantu oleh papa dan mama. Lalu kita haruslah kita menghargai dan menghormati mereka. Kalau kita belajar mendengarkan orang tua dan menaati mereka, maka begitulah kita juga untuk terus belajar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Bapa di surga itu melalui firman-Nya. Nah, begitu adik-adik. Jadi, firman ini memberikan nasihat kepada anak-anak sekolah minggu untuk dan harus menghormati serta menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya. Harus taat kepada orang tuanya. Amang mau nanya nih sama kalian, siapa di sini yang suka melawan orang tua nih? Ada enggak? Siapa di sini kalau disuruh papa dan mama selalu ngeyel, melawan aja gitu, coba. Siapa di sini yang enggak pernah bisa menghormati papa dan mamanya? Kalau enggak dihormati, sedih enggak papa dan mamanya? Sedih enggak? Sedih dong. Kamu coba, kalau keinginan kamu tidak dituruti mama dan papa, kamu sedih enggak?
Sedih nggak sih? Sedih banget. Misalnya kamu minta, "Pa, beli handphone dong, beli ini dong, Pa, beli makanan dong." Nggak ada uang, kata papa mama. Sedih nggak kamu? Sedih. Begitu juga orang tuanya. Kalau adik-adik sekalian tidak menghormati, tidak menghargai, apa yang dibilang papa mama selalu dilawan, hati papa mama itu sedih loh. Cuman nggak selalu aja ditunjukkan sama kamu. Loh, anakku ini begitu ku jaga, ku rawat dari kecil, kok malah melawan ya? Kok malah tidak patuh dan turut ya? Ini kenapa nih anak seperti ini nih gitu? Ya kan? Disuruh papa dan mama, kamu asik lalap main handphone, main game, main kesukaanmu, menonton film kesayanganmu, tidak peduli sama suara papa mama, tidak peduli dengan perintahnya. Lalu apa? Menyenangkan hati papa mama enggak itu? Begitu enggak menghormati orang tua? Ya enggak begitu dong. Maka dalam firman ini dikatakan menunjukkan rasa hormat kita, taat kita kepada papa dan mama. Karena apa kata firman Tuhan? Dalam ayat 22 adik-adik dikatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jadi bagi adik-adik sekolah minggu nih yang sudah masih punya papa dan mama, yang masih lengkap kedua-duanya, dengarkan perintah apa kata papa. Dengarkan juga mama. Omongan mama, papa dengarkan. Jangan tidak didengarkan. Malah pura-pura tidak didengarkan. Dengarkan, pasang telinganya dengan baik-baik untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Mana ada orang tua yang mau membiarkan anak-anaknya supaya hancur, supaya rusak. Ada enggak? Enggak ada. Malah semua orang tua kita, adik-adik, berupaya membuat kita menjadi anak terbaik. Meski kadang dia tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi. Karena dia enggak punya apa-apa gitu. Dilihatnya anak orang lain sudah sekolah di sana, sekolah ternama. Ya minimal anakku sekolah lah, meskipun sekolah di sini, yang penting dia rajin belajar. Gitu katanya. Jadi mempaatkan, hargai jeripaya orang tua. Hargai upaya kerja keras mama dan papa mama kita. Hargai jeripaya keringatnya. Jangan kamu sia-siakan dong. Jangan menjadi tidak taat dong. Dengarkan, pasang telinganya, mendengar nasihat ayah, mendengar nasihat papa kita, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Baik tua atau muda, tidak boleh menghina. Yang namanya mama kita, papa dan mama kita, tidak boleh. Jadi tetap cinta kepada orang tua kita, cinta orang tua kepada kita pun cinta yang luar biasa kepada anak-anaknya. Jadi jangan pernah memandang orang tua kita, ya, orang tua kita, jangan pernah memandang orang tua kita rendah meski dia nanti sudah tua. Sebab kalau adik-adik nanti menjadi seseorang yang berhasil, itu karena kerja orang tua kita zaman kemarin-kemarin dulu waktu kita masih kecil. Dia terus bekerja keras sampai dia tidak tahu tubuhnya itu semakin menua hanya untuk kita. Coba bayangkan dulu. Jadi kalau adik-adik ada yang menghina orang tuanya karena sudah tua, mama tua bangka begitu. Maaf ya, misalnya buat contoh nih, kamu tidak berguna, kamu tidak berarti. Loh, ini anak-anak kualat ini, anak-anak apa nih? Anak-anak durhaka ini. Tahu kan cerita maling kundang yang durhaka sama mama dan mamanya kan? Yang tidak mengakui mamanya kan? Karena mamanya miskin. Apa? Dia kena kutuk, begitu ya? Nah, oleh karena itu, bagaimanapun keadaan orang tua kita, dialah yang sudah berupaya untuk membesarkan kita, berjuang menyekolahkan kita. Kalau kelak adik-adik sudah menjadi seseorang yang berhasil, sudah menjadi besar, sudah bisa mandiri, menjadi anak-anak yang sukses, jangan menghina orang tuamu. Sebab kamu menjadi sukses, menjadi besar, menjadi seperti apapun itu karena jeripaya mama kita, papa dan mama kita di zaman dulu, di masa lampau. Maka jangan pernah menghina mama kita, menghina papa kita. Itu anak yang durhaka itu namanya. Itu bukan anak yang baik. Lihat cinta orang tua kita kepada anak-anaknya. Iya kan? Jadi jangan memandang rendah orang tua kita. Berikan perhatian kita kepada orang tua kita. Dengarkan nasihatnya. Ada pernah kisah begitu adik-adik? Ada seorang pasangan suami istri, dia punya 10 anak. Jadi dari kecil, dia rawat anak-anaknya, dia berupaya, dia pagi-pagi sekali sudah bangun jam 4:30 untuk memasak makanan untuk anak-anaknya ini supaya nanti ketika mereka sekolah, mereka sarapan dulu, makan dulu, lalu semua berangkat ke sekolah. Setelah anak-anaknya pergi ke sekolah, orang tuanya ini pergi ke ladang untuk mencangkol di sawah dan di ladang mereka untuk mengambil hasil panen dan sebagainya. Terus menyekolahkan anak-anaknya sampai berhasil, sampai sekolahnya tinggi-tinggi semuanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah anak-anaknya ini berhasil, ibunya sudah menjadi tua, apa yang dibilang oleh anak-anaknya itu?
Sekarang ibunya sudah menua, sudah pendengarannya sudah kurang, tenaganya sudah kurang, daya ingatnya sudah kurang. Apa katanya? Nak, tinggallah aku di rumahmu. Datang anaknya, apa katanya? Jangan ma, aku repot kali, tinggallah di rumah adik yang nomor 2. Dibilang lagi yang nomor 2, janganlah mak, banyak kali mau kuurus cucu-cucumu ini, aku nggak bisa lah merawatmu. Lalu ke nomor 3 lah mak, ke nomor 3 lagi. Aduh mama tahu kan aku jarang di rumah, bisnisku sedang sukses, katanya begitu. Ke nomor 4 lama, ke nomor 4 begitu, sampai ke nomor 10. Nomor 10 juga bilang begitu. Ma, aku tidak bisa loh, ma, aku repot mengurus anak-anak yang masih kecil. Kayak mana juga nanti mengurus mama. Akhirnya papa dan mamanya tinggal berduaan di kampung dengan menderita, bergumul, tidak dirawat oleh anak-anaknya. Lihatlah, orang tua bisa merawat 10 anaknya, tetapi 10 anak tidak bisa merawat orang tuanya. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Kelak kalau seperti apapun orang tuanya sudah tua, kamu harus terus merawatnya. Sebab sedih loh kalau tidak punya orang tua. Sakit loh nggak punya papa dan mama. Kalau adik masih punya papa dan mama, banggakan mereka dengan prestasimu. Banggakan mereka dengan sikap yang terbaik bagimu. Jangan menghina mereka. Karena Raja Salomo bilang, berbahaya orang yang menghina papa dan mamanya. Kalaupun dia sudah sampai tua. Ya, jadi seperti itu adik-adik. Tidak boleh kita menghina papa dan mama kita. Ya, harus diurus, dirawat. Mereka mengurus anak-anaknya. Nah, ada kisah anak-anak yang menghina orang tuanya itu kan, yang seperti Amang bilang tadi, jadi pantang, tidak boleh. Tuhan marah kalau kita menghina orang tua kita. Jangan karena tua dihina. Dia waktu mudanya berjuang loh untuk kita. Sampai kemudian pernah Amang membaca ya, ada beberapa kebohongan ibu. Katanya kebohongan ibu seperti ini kepada anak-anaknya. Pada waktu malam, ibu ini, tapi kebohongan, sebenarnya sih bohong itu tidak boleh, tapi ibu ini berbohong untuk kebaikan anaknya. Meski kebohongan memang ya nggak boleh bohong. Tapi dia melakukannya untuk anaknya supaya semakin lebih baik. Katanya seperti ini, pada waktu malam, ibunya ini untuk menambah sampingan untuk supaya anaknya bisa sekolah, dia menjahit apa namanya, dengan jahit tangan, menyulam begitu. Lalu datang anaknya, "Mak, tidurlah, ini kan sudah malam." Lalu datang mamanya bilang, "Mama belum ngantuk, Nak." Tapi padahal sudah ngantuk demi menyelesaikan jahitan dan sulamannya itu supaya besok bisa dijual, menambah biaya les dan biaya sekolah anaknya, biaya makannya. Lihatlah, kebohongan yang berikut ketika makan. Lalu ke anaknya dikasih daging yang enak. Mamanya hanya makan apa? Sayur-sayurnya doang. Lalu anaknya bilang, "Mah, inilah kita bagi ikannya, bagi 2 supaya mama juga makan." "Oh, Nak, mama nggak bisa makan ayam. Mama makan ini aja." Padahal tahu nggak kenapa? Supaya anaknya itu makan daging ayam yang enak. Lalu ketika pulang sekolah mamanya jemput. Anaknya ini masih punya air minum dalam bontot minumnya. Padahal matahari sangat begitu terik. Datang anaknya bilang, "Mah, minumlah sebagian dari minumku ini supaya mama tidak kepanasan." Lalu mamanya bilang, "Minumlah, mama tidak kehausan." Padahal supaya apa? Supaya anaknya bisa minum penuh dari botol, bisa menghabiskan minumannya itu supaya dia tidak sakit. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, orang tua itu adik-adik selalu berupaya untuk segala kebaikan bagi anak-anaknya. Kita pun kelak harus melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Jangan menghina orang tua kita. Benar? Setuju nggak? Setuju dong, masa nggak setuju? Lakukan yang terbaik. Yang orang tua kita harus bangga punya anak seperti kita. Nih anak siapa dulu dong? Ini anak papa, anak mama nih. Taat. Dia mau mendengarkan perintah. Itu sebabnya Raja Salomo bilang, maka saat kecil pelajari, hidupilah yang benar. Jangan menjual kebenaran, katanya. Belilah hikmat, didikan, dan pengertian. Maka belajarlah sungguh-sungguh. Kalau papa mama membiayaimu sekolah, sekolah dengan baik-baik. Jangan cabut-cabut. Jangan malas-malasan. Jangan tidur-tiduran di sekolah. Jangan main handphone-handphonean di sekolah. Kalau handphonemu merusak fokusmu, tinggalkan handphonemu di rumah. Makanya dikatakan dalam ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Beli. Kamu kan dibiayai sekolah. Maka dengarkan didikan. Jangan ketika sekolah kamu cabut, kamu bolos, kamu tidak mendengar. Kamu jajan-jajan, kamu tinggal di kantin. Orang bapak ibu guru menjelaskan, beli pengetahuan. Terus mau belajar. Sekolah, les, ke gereja, jangan lupa juga. Jangan cuman ininya dipenuhi pengetahuannya, tetapi gereja enggak. Sama aja nanti adik-adik pintar, tetapi kamu tidak punya hati, tidak punya kepekaan. Kamu hanya punya ilmu, tetapi tidak punya kepedulian. Orang seperti itu mana ini ya? Mana laku di mana-mana ya? Nah, ayat 24 yang terakhir.
Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita. Benar, tidak ada kebahagiaan orang tua selain melihat anak-anaknya hidup benar dan bijak. Tidak ada. Kebahagiaan orang tua yang paling bahagia itu adalah kalau melihat anak-anaknya baik dan benar. Maka ayah yang anak-anaknya melakukan yang benar akan berbahagia dan bersorak-sorak. Iya dong. Anak siapa dulu? Anakku itu yang kurawat sejak dari kecil. Kuajari sejak kecil. Maka dia berbahagia, senang. Tetapi orang tua yang tidak merawat anak-anak sejak kecil akan mendukakan hatinya, mencoreng mukanya, adik-adik, mencoreng mukanya. Melakukan kejahatan lah itu. Lalu ditanya, anak siapa itu? Ya, anak Pak Iwan lah, siapa lagi? Anak siapa? Anak Pak Budi lah, siapa lagi? Anak siapa? Pak Wati lah, siapa lagi? Dicoreng muka orang tuanya terus karena kelakuan. Tetapi anak-anak orang baik itu, anak orang-orang rajin itu akan membahagiakan orang tuanya. Wajahnya cerah. Lalu adik-adik, orang tuamu harus berbahagia punya anak seperti kamu. Ini nih anakku nih si Salomo. Ini nih anakku nih si Dian. Ini anakku nih si Rocky. Ini anakku nih si apa namanya? Si Rahel. Ini anakku nih si Tommy. Semua bahagia karena apa? Karena mendengarkan tadi. Pasti kan? Karena yang dihasilkannya adalah prestasi yang baik, sikap dan perangai yang baik. Kalau anak-anaknya baik, taat dan tunduk. Kalau anak-anaknya tidak baik, pastilah akan membuat orang tuanya menjadi marah, mencoreng nama baiknya. Kalau ada orang tua dipanggil ke sekolah karena prestasi, it's good. Orang tua datang, bawa orang tuamu ya, karena kamu juara 1. Bangga dong orang tuanya kan. Tetapi kalau orang tuamu dipanggil ke sekolah karena kamu nakal, jahat, bolos sekolah, aduh, kasihan orang tuanya loh. Udah capek kerja di ladang, capek narik becak, capek naik bawa Grab, capek kerja berjualan, kamu coreng lagi dengan kejahatan. Kasihan dong. Dipanggil orang tuamu bukan karena prestasi, tapi karena kenakalanmu. Kasihan orang tuanya. Orang tuanya sebenarnya malu, tapi tak terbilangnya apa-apa. Daripada anakku nggak lanjut sekolahnya, maka dia datang. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Jangan memalukan orang tua kita, ya, jangan mencoreng muka orang tua. Maka hormati, jangan tidak dihiraukan nasihat-nasihatnya. Jangan hanya asik main game, nonton, main-main. Ini yang membuat anak-anak sekarang tidak peka ya. Maka apa yang ada banyak anak-anak sekarang tidak mengindahkan perintah orang tuanya. Tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya karena asik dengan dirinya sendiri. Maka taatlah pada orang tua, pada perintahnya. Saat disuruh, dikerjakan. Saat disuruh, dilakukan. Jangan membantah. Jangan, jangan lakukan kenakalan. Tawarkan untuk bantu papa dan mama. Tutur kata yang baik, sopan. Ma, ku bantu ya, ma. Ku tolong ya, ma. Gitu dong. Ma, aku nyapu ya. Aku cuci piring ya. Ma, aku ke sana ya. Ma, aku gini ya. Gitu. Ma, aku ke gereja ya. Hormati orang tua selagi masih hidup. Yang disampaikan firman ini, 3, paling sedikit. Yang pertama, taatilah orang tuamu. Karena itu perintah Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu. Ya. Yang kedua, apa? Anak-anak yang taat dan patuh akan membahagiakan orang tuanya. Siapapun anak-anak kalau patuh dan taat, pasti orang tuanya bahagia dan pasti orang tuanya senang. Yang ketiga, taat pada orang tua seperti taat pada Tuhan. Jadi kalau taat kepada orang tua itu ya seperti taat pada Tuhan. Karena kalau taat pada orang tua itu, ada nggak orang tua yang menyuruh anak-anaknya untuk melakukan kejahatan? Pernah mendengar ada. Jadi taat anak-anak itu seperti taat pada Tuhan. Seperti itulah taatnya kepada orang tua. Maka taati Tuhan, jauhilah larangannya. Maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan adik-adik yang selalu taat kepada orang tuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.